Sore ini kita akan kembali belajar dengan pelajaran CD GKPA, pelajaran CD GKPA dengan tema Allah dan sifat-sifatnya dan Trinitas. Saya akan mengajar mereka dengan topik dogmatika. Ya, selamat sore bagi kita semua. Bagaimana kabar sore ini? Baik, teman. Baik ya. Tidak ada hujan di tempat kita masing-masing. Semua pada cerah cuaca di rumah ya. Di tempat kami hujan dan agak deras. Teman kita Deborah permisi karena mengantar opungnya ke bandara ke Jakarta mungkin ya, melalui bandara Kuala Namu. Dia akan gabung dengan kita nanti katanya pukul 17.30. Dan kita yang hadir saat ini ada 10 orang ya. 10 orang. Berarti sudah gabung semua ya. Kecuali Deborah. Baik, ini Sultan sudah masuk. Oke, sebelum kita lanjut pada pelajaran dogmatika sore ini, kita akan mulai dengan doa ya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur sore ini kembali bertemu dengan pelajar CD GKPA untuk melanjutkan topik dogmatika yang kami mulai sejak kemarin. Kiranya Tuhan memberi kami pengertian yang bagus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh dewasa dalam iman, memahami kebenaran-Mu, sehingga kami dapat mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan waktu kami berbincang dengan Engkau dalam pelajaran CD ini, dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Kemarin saya sudah menyuruh untuk membaca topik tentang Allah dan sifat-sifatnya dan topik Tritunggal atau Trinitatis. Dari pembacaan kalian ada kira-kira pertanyaan yang muncul yang mungkin sulit kalian pahami setelah membaca buku ini? Ada kira-kira yang bertanya yang sulit dipahami dari bacaan itu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Yang artinya tidak paham dia tentang sifat Allah atau tentang Trinitatis. Atau kita mulai saja dari topik Allah dan sifat-sifatnya. Paham semua? Atau ada yang masih kurang paham? Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh lo sambil minum ya. Minum kopi, ini kan sore. Kopi sore kan. Kalau dia kopi sendiri datang namanya kopi berani. Berani dia datang tanpa kue, tanpa goreng gitu. Namanya kopi berani. Tapi kalau dia ada temannya, misalnya kopi dengan gorengan, namanya kopi tak berani. Ini namanya kopi berani dia. Berani diminum sendiri. Ayo ya semuanya. Masih hangat. Baik, biasanya ya agak sulit bertanya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mulai saja diskusi kita ringan. Sifat-sifat Allah. Nah, kalian sudah baca Keluaran 3, 6, 14, Keluaran 20, Kisah Rasul 17 ayat 27, 1 Timotius 6 ayat 16. Itu akan menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah. Sifat itu karakter ya, karakter atau pembawaan
Kalau si Kristi itu sifatnya lembut, berarti kan setiap bertemu dengan Kristi, kita berjumpa dengan suasana kelembutan. Itu sifat. Atau misalnya Audrey itu kalau setiap jumpa senyum. Wah, jadi ada sifat senyum yang tampak. Setiap jumpa ada aura yang menonjol dari dirinya senyum. Kalau si Sultan itu agak pemalu misalnya. Wah, sifatnya pemalu. Contoh, ini contoh, bukan benaran gitu. Nanti kalau Amang Pendeta bilang si Sultan pemalu, bukan. Ini contoh supaya kita paham bagaimana arti sifat. Nah, kalau kita belajar lebih dalam, kita akan melihat sifat Allah itu bermacam-macam. Tapi ingat bahwa kita manusia sebenarnya tidak bisa mengkaji Allah secara dalam. Entah apapun yang kita tulis di sini sifat Allah A, B, C, D, F, G, dan sampai Q, Z, itu bukan menggambarkan Allah yang seutuhnya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menggambarkan Allah seutuhnya. Karena Allah itu maha kuasa. Kalau kita manusia ini bisa menuliskan, menggambarkan Allah itu sifatnya secara sempurna, maka kita menjadi Allah, bukan? Kita sudah bisa menyaingi Allah. Tetapi karena kita manusia yang terbatas, mencoba mengerti sifat Allah. Mencoba saja. Karena Allah itu maha kuasa, maha besar. Tidak bisa kita menyempurnakan pemahaman kita tentang Allah. Tetapi kita berusaha memahami Allah dengan sifat-sifatnya. Dari keterbatasan kita. Nah, ini yang kita sebut dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu saya katakan banyak sekali. Tapi sore ini kita akan belajar beberapa sifat Allah. Yang pertama, Allah adalah berdaulat. Berdaulat itu artinya Allah tidak tergantung kepada siapapun. Itu. Jadi Allah itu berdaulat berarti Allah tidak tergantung kepada siapapun. Apakah kita bisa berdaulat? Belum tentu kan? Karena kita masih tergantung kepada orang tua kita, tergantung kepada guru kita, tergantung pada teman tetangga kita dan sebagainya. Tergantung kepada pemerintah kita. Nah, kita bisa tidak disebut berdaulat karena itu. Tapi kalau misalnya nanti kalian ini sudah lepas CD, pendeta mengukuhkan kalian memberi berkat lepas CD. Wah, kalian sudah berdaulat. Berdaulat apa? Berdaulat atas dosa-dosa kalian. Apa maksudnya? Berdaulat atas dosa. Nah, selama ini, kalau ini sekarang ya, belum lepas CD ya, apapun kau lakukan, dosa kejahatanmu, dosanya itu ditanggung oleh bapak ibumu. Karena waktu kalian dibaptis yang ditanyakan apakah saudara bersedia membimbing dia untuk mengajari firman Tuhan, orang tua mengatakan ya. Nah, sekarang dosa-dosa kalian itu yang menanggungnya orang tuamu. Tapi jangan gara-gara kalian masih belajar sini, suka-suka aku lah berdosa supaya orang tuaku yang menanggung dosaku. Jangan pula gitu. Tapi nanti kalau sudah lepas sini, kalian artinya sudah dewasa secara iman, maka kalian berdaulat atas dirimu. Apa yang kau lakukan, kau yang bertanggung jawab. Yang kau mencuri, kau yang bertanggung jawab. Masuk penjara maksudnya, contoh. Itu namanya sudah dewasa secara iman. Berdaulat artinya tidak tergantung kepada siapapun. Allah tidak tergantung kepada siapapun. Maka Allah berdaulat. Nah, Allah itu bisa melakukan apapun tanpa harus meminta persetujuan manusia, tanpa harus menunggu pendapat manusia. Tidak. Allah itu berdaulat. Itu yang pertama yang kita pelajari dari bacaan-bacaan tadi ya, Keluaran 3:14, Keluaran 20, Kisah Rasul 17:27, 1 Timotius 6:16. Allah itu berdaulat. Atau kalian sudah baca itu atau belum? Atau coba bacalah. Ya nanti saya ngomong nggak ada buktinya gitu ya. Ya coba kita baca dulu. Kita mulai dari siapa? Si Devania maksudku, Devania. Baca dulu Keluaran 3:14. Silakan. Keluaran 3:14.
14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, jadi aku adalah aku. Ye, Aser, Ye. I am who I am. Itu berdaulat. Jadi Allah tidak bisa diintervensi. Allah tidak bisa diberikan misalnya nasihat oleh manusia, nggak boleh. Karena Allah yang berdaulat. Aser, ehle. I am who I am. Gitu ya. Allah berdaulat. Oke, Keluaran 20. Wah, ini panjang sekali ya. Ya, coba kita lihat dulu Keluaran 20. Kita mulai dari ayat yang pertama saja dulu sampai ayat yang ke-17. Ini dibaca oleh Dita Ritonga. Silakan Dita. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Semua, Amang. Ya. Ayat 1 sampai 17 ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebutnya namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghina rumah sesamamu, jangan menghina istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, dan atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik. Itu Keluaran 27 berbicara soal ke-10 firman Tuhan. Dari sana kita akan melihat nanti banyak sifat Allah yang menggambarkan termasuk tadi soal kedaulatan. Allah punya kedaulatan. Sehingga Allah tidak mau diduakan. Allah itu cemburu. Artinya kedaulatan Allah tidak boleh kita duakan. Nah, ini yang kita jangan membuat patung bagimu. Itu bicara soal kedaulatan Allah. Kalau kita buat patung baginya, artinya kita membuat sesembahan lain, kita percaya kepada yang lain, berarti Allah tidak kita daulat sebagai Tuhan. Nah, itu yang disebut di situ. Oke, kita baca lagi Kisah Rasul 17:27. Kisah Rasul 12:27 dibaca oleh Monica Sinambela. Kisah Rasul 17 ayat 27. Rasul 12 supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing.
Jadi, dia tidak jauh. Allah itu tidak jauh dari kita. Ini menggambarkan bahwa Allah itu dekat. Bahkan kita bisa menemukan, menjamah dia ketika, artinya ini dalam pribadi Yesus ya. Ini sifat Allah. Artinya Allah itu yang dulu transenden, sekarang menjadi imanen, dekat dengan kita. Bisa kita sentuh. Itu dalam diri Yesus. Oke, ayat terakhir 1 Timotius 6 ayat 16. Sultan. 1 Timotius 6 ayat 16. Sultan. 1 Timotius berapa? Apa tadi, Mang? 1 Timotius 6 ayat 16. 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, kemarin sudah saya katakan bahwa Allah tidak bisa dilihat oleh manusia. Seorang pun tidak bisa. Ini menggambarkan bahwa Allah berdaulat. Tidak bisa dihampiri. Itu dalam perjanjian lama dulu. Tapi ketika Yesus sudah menjadi manusia, berarti Allah yang dalam perjanjian lama tidak dikenal oleh manusia, lalu dia menjelma menjadi manusia, inkarnasi, menjadi manusia, maka kita mendekati dia, menjamah dia, menghampiri dia, maka dia menjadi Allah yang dekat. Dihampiri oleh manusia. Tidak mati. Karena apa? Karena manusia telah bisa berjumpa dengan manusia Yesus. Karena Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Ya, itulah teks-teks yang kita baca tadi. Dari teks yang kita baca tadi disimpulkanlah sifat Allah itu yang pertama tadi Allah berdaulat. Yang kedua Allah itu Esa. Nah, menarik membahas Esa. Esa dalam bahasa Yahudi atau Ibrani, Ehad. Ehad itu artinya satu. Ehad, satu, tunggal. Eka, tunggal. Ehad dalam perjanjian lama itu satu, tunggal, tapi berpribadi. Satu, tunggal, berpribadi. Itulah Allah. Ketunggalan Allah itu, atau keesaan Allah itu, jangan kita pahami nanti Allah itu satu dalam artian kalau nanti kita bahas Tritunggal ya, kok ada dikatakan Allah satu, tapi kok Allah tiga. Kok tidak sinkron ajaran kekristenan itu. Kristen mengakui keesaan Allah, tapi kok ada tiga. Nah, itu nanti beda. Nanti kita akan bahas soal Trinitatis. Jadi Allah yang Esa, tapi dalam tiga pribadi. Jadi tiga yang tiga pribadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu Allah sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penyerta, pendamping. Nah itu. Jadi satu keesaan dalam tiga oknum. Itu nanti kita akan bahas dalam bagian berikutnya. Tapi Esa, tahu apa namanya, Ehad, itu beda dengan satu dalam agama lain. Kalian mungkin pernah mendengar istilah tauhid. Dengar ya? Tauhid. Pernah dengar tauhid? Istilah tauhid. Tauhid itu satu juga. Itu dalam bahasa Arab. Tauhid. Tapi tauhid satu kosong. Satu kosong. Artinya satu tidak ada pribadi. Tapi satu zat. Bagi mereka itu Allah itu zat. Bukan pribadi. Bagi Kristen, Allah itu Esa,
tapi berpribadi, punya kepribadian, bukan kosong, punya pribadi, punya wujud, punya jati diri. Itu ehad. Nah, sehingga Esa dalam pemahaman Kristen, Tuhan itu Esa, itu maksudnya adalah Tuhan yang berpribadi. Tuhan yang punya kepribadian. Bukan kosong. Jadi ehad tidak sama dengan tauhid dalam agama lain. Tauhid bagi mereka tunggal, satu tapi kosong. Karena bagi mereka Allah itu adalah ya, makanya bagi mereka Allah itu tidak boleh digambarkan. Kalau kita kan ada nanti disebut ada tangan Allah, sayapmu yang menaungi kami, matamu yang tertuju kepada kami, kupingmu yang mendengar permohonan kami. Itu gambaran bahwa Allah itu punya pribadi. Nah, kalau agama teman kita yang di sana, tidak boleh dikatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya telinga, tak boleh. Karena Allah mereka tauhid, artinya satu tapi kosong. Tidak pribadi, tapi zat. Tidak mungkin zat punya tangan, kan? Tidak punya zat punya mata. Tidak mungkin zat punya telinga. Tapi Allah yang kita sebut, Allah yang Esa itu punya kepribadian. Maka Allah punya tangan yang kuat, punya telinga yang mendengar, punya mata yang tertuju kepada kita, memelihara kita. Itulah yang disebut dengan Allah yang Esa. Allah yang tidak tergantung kepada siapapun. Allah yang Esa. Ini merupakan pusat pemberitaan dalam perjanjian lama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 ayat 6. Itu yang kedua. Tadi yang pertama berdaulat, yang kedua Esa. Ehad. Ehad Yahweh. Artinya Allah yang Esa. Yang ketiga, Allah hadir di segala tempat. Wah, ini kalau saya ajarkan sekarang Allah hadir di segala tempat, ya mungkin agak sulit dipahami oleh anak-anak remaja ya. Apa sih emang Allah hadir di segala tempat? Nah, dulu memang ya, Allah hadir di segala tempat itu mudah dipahami oleh anak-anak pelajar sini. Mudah. Karena ya Allah kita bayangkan mampu melakukan segala sesuatu dimanapun di dunia ini. Di tempat ini terjadi sesuatu, di sana terjadi sesuatu, cuma Allah omnipresent. Omnipresent. Allah hadir di mana-mana. Tapi untuk saat ini siapa yang maha hadir? Yang maha hadir saat ini menurut kalian siapa? Yang maha hadir saat ini adalah internet kan? Di mana-mana kalian cari internet. Kalau datang ke sebuah tempat tanya paspornya apa? Iya kan? Bukan tanya ada Yesus enggak di sini. Yang ditanya paspornya apa? Lalu lihat mata kita, lihat colok-colokan. Mana cas-casannya di sini ya? Takut habis baterainya. Bukan cari Tuhan. Karena anak pelajar sini mengatakan, Tuhan itu enggak di mana-mana. Tapi internet ada di mana-mana. Bahaya ya. Bahaya. Posisi Tuhan digeser internet sekarang. Dulu kalau hujan, waduh Tuhan, bagaimanalah aku? Enggak apa-apa sekarang, datang hujan, gokar. Datang langsung ceret. Dulu lapar, aduh Tuhan lapar kali, kemana aku? GoFood. Tinggal datang. Dulu capek kali aku Tuhan, kemana? Sekarang go massage. Datang. Jadi Tuhan di mana-mana. Hati-hati.
Jangan-jangan sekarang kalau ada keluarga berkelahi, tinggal go pastor kan, go pendeta. Datang pendeta. Kalau bapak ibu nanti berkelahi, ayah ibu kita berkelahi, buatlah aplikasi go pendeta. Datang dia. Selamat pagi Pak, ada apa yang saya tolong? Itu kan. Ya, ini perkembangan zaman. Ya, internet di mana-mana. Dulu Allah serba tahu. Sekarang kan Google serba tahu. Dulu tanya sesuatu, wah iya Tuhan, bagaimanalah hidupku, bagaimanalah sekarang tanya Google. Jangan-jangan masa depanmu pun dikasih tahu Google. Iya kan? Tapi hati-hati. Ada banyak perkara yang tidak bisa dijawab oleh internet. Coba ditanya bagaimana perasaan si Citra sekarang kepada internet. Nggak bisa. Klik di situ. Perasaan Citra Sinambela atau Citra Siregar. Nggak tahu dia. Atau perasaan Audrey Nora. Klik di situ. Apakah Audrey Nora? Nggak bisa. Tapi kalau klik misalnya, mengapa orang tertawa? Dia jawabkan tertawa karena bahagia, tertawa karena lulus, tertawa karena dapat bonus, tertawa. Padahal ada satu lagi tertawa karena bahagia. Tertawa, bisa saja tertawa menangis kan. Banyak hal. Kalau sekarang kan coba Allah sebutkan, sedih itu karena apa? Sedih karena meninggal. Sedih karena ditinggal pacar. Sedih karena, padahal di internet tidak dibuat sedih karena pacarnya menikah lagi. Tidak dibuat kan? Artinya apa? Tuhan Maha Tahu itu yang hadir di mana-mana itu pun tidak bisa digantikan oleh internet. Tidak bisa. Nah ini ya, supaya kalian paham bahwa Allah hadir di segala tempat melebihi internet yang hadir di segala tempat. Melebihi Mbah Google yang hadir dalam setiap pertanyaan kalian. Kalian sekarang kan belajar daring ya. Kalau sudah keluar ujian tengah semester, ujian semester kan yang ditanyakan Mbah Google kan? Atau Britly kan? Nah, ini menarik yang perlu kalian pelajari selama proses CD ini. Bahwa Allah itu Maha hadir. Itu ya, Allah Maha hadir. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Maha Tahu. Tadi sudah saya jelaskan. Allah Maha Tahu artinya Google hanya tahu apa yang ditulis di Google. Seperti ini, kerjanya Google ya, kerjanya Google. Apa yang ditulis orang dimasukkan ke internet, maka Google bisa mengeluarkan itu. Setiap orang bertanya. Ditulis misalnya di com, org, ACID, atau Blogspot, atau WordPress, atau di penelitian orang, di jurnal online jurnal system, dimasukkan semua itu menjadi metadata. Metadata. Oleh Google, bisa dia mencarinya. Itu namanya artificial intelligence, AI. Artificial intelligence. Makanya ketika seseorang bertanya tentang apapun di Google, Google cari itu semua dengan melakukan metadata. Maka dia tahu. Tapi Allah tahu isi hatimu. Google tidak bisa tahu isi hatimu. Gak bisa. Google hanya tahu kalau orang memberitahu kepadanya dalam dunia elektronik, lalu dia cari dapat. Sepanjang kita tidak kasih tahu ke orang bahwa kita melakukan apa-apa di dunia internet, maka Google tidak akan dapat mengetahuinya. Tapi Allah dapat mengetahui isi hatimu. Ini menarik. Sehingga nanti Allah Maha Tahu itu jauh melebihi Google yang Maha Tahu. Karena Google, saya katakan tadi, tidak mampu mengetahui isi hatimu.
Google tidak mampu mengetahui isi hati manusia. Yang Google tahu ialah apa yang ditulis di metadata, dia bisa cari. Gitu ya. Sekitar 9 menit lagi kita akan berakhir, lalu kita akan ulangi lagi satu sesi lagi untuk sesi yang terakhir ya. Itu yang keempat, Allah Maha Tahu. Yang pertama tadi Allah berdaulat, yang kedua Allah Esa, yang ketiga Allah omnipresent, hadir di mana-mana, yang keempat Allah Maha Tahu. Nah, kemudian yang berikutnya ialah Allah Kudus. Kados Yahweh, Allah Maha Kudus. Kuduslah ya Allah. Kekudusan itu memang milik Allah. Kalau manusia, menurut pengakuan Roma 3 ayat 10, Paulus berkata, manusia seorang pun tidak ada yang benar. Nanti kalau kalian baca di rumah, di tempat kalian Roma 3 ayat 10, manusia tidak ada seorang pun yang benar. Artinya manusia ini berpotensi berdosa. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, maka kita berpotensi berdosa. Maka sejak lahir kita sudah punya dosa turunan. Maka setiap manusia yang lahir menangis. Itu membuktikan dia adalah manusia yang berdosa. Itu Allah itu kudus. Karena kekudusan Allah itulah maka manusia berusaha untuk kudus. Dengan kekudusan Allah itu kita belajar, pertama kita mendapatkan pelajaran betapa jauhnya antara Allah dengan manusia. Sehingga kita patut menundukkan diri dengan bersujud kepadanya. Karena kekudusan Allah itu menghampirinya pun kita susah. Nah, ketika dulu Musa mau berjumpa Tuhan, ketika bara api itu melalap semak duri, semak-semak, lalu ketika dia datang, Musa, tanggalkan kakimu. Artinya apa? Ketika mau berjumpa dengan Allah harus kudus. Itulah yang diikuti oleh saudara-saudara kita. Kalau mereka mau beribadah harus membersihkan semuanya kan, bersihkan tangan, bersihkan kaki. Kita mau ke gereja nggak perlu kudus, nggak perlu kudus seperti itu kan. Yang mau dikuduskan bukan hanya fisik ini lahiriah yang mau dikuduskan, tapi yang penting dikuduskan ialah hatimu. Dia berjumpa dengan Allah bukan kekudusan fisik yang perlu, tapi berjumpa dengan Allah yang kudus ialah kekudusan hati kita yang penting. Itu yang pertama. Karena Allah itu Maha Kudus, maka ada jauh jarak antara kita dengan Dia. Yang kedua, bahwa kedudukan kekudusan Allah menginsafkan kita sebagai orang berdosa di hadirat Allah, di mana kita membutuhkan pertolongannya atau kita harus bertobat. Kekudusan Allah itu mengajar kita untuk merubah diri kita hari demi hari menjadi orang-orang kudus. Wah, aku ini bukan orang kudus. Emang pendeta, betul. Anda, saya juga orang berdosa. Apa rupanya definisi orang kudus? Orang kudus ialah, catat ya, orang kudus ialah orang yang merasa diri bersalah, sadar diri bersalah, lalu dia datang kepada Tuhan, bertobat, berdoa, meminta ampun. Maka ketika itulah kita menjadi orang kudus. Saya ulangi. Orang kudus ialah orang yang menyadari diri berdosa atau sadar berdosa. Karena kesadaran berdosa inilah saya datang kepada Tuhan untuk mengakui dosaku, meminta pengampunan. Maka saat itulah aku adalah orang yang kudus. Nanti baca 1 Yohanes 1:9. Allah yang adil dan kudus itu adalah Allah yang benar-benar kudus. Ketika dia mendengar pengampunan kita, pengakuan kita, maka pada saat itu kita dijadikannya orang kudus. 1 Yohanes 1:9. Ini penting. Kalau Allah itu Maha Kudus, berarti kita pun berusaha hidup kudus. Dengan cara apa? Mengaku dosa.
Itu sebabnya Martin Luther berkata, setiap kita berdosa, sadarlah, bertobatlah, akui dosamu. Itu makanya setiap doa orang-orang Protestan atau doa orang-orang Lutheran selalu mengatakan di akhir doanya, ya Bapa ampunilah dosa kami yang kami lakukan pada hari ini. Itu doa pengakuan dosa. Supaya apa? Supaya jangan terhalang berkat yang engkau akan berikan kepada kami. Tuhan tidak akan memberikan berkatnya kepada orang berdosa. Tetapi orang kudus akan menerima berkat Tuhan. Maka berusahalah kudus. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkatimu. Itu yang kelima. Yang pertama berdaulat, yang kedua esa, yang ketiga maha hadir, yang keempat maha tahu, yang kelima kudus. Yang keenam Allah adalah roh. Allah adalah roh. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Allah itu menyertai kita. Allah Bapa tadi mencipta, Allah Yesus menebus, Allah Roh dia menyertai. Allah yang hadir di segala tempat itulah yang tak kelihatan. Tidak terasa atau tidak bisa diraba. Ya tidak nampak oleh mata kita karena Allah itu adalah roh. Hendaklah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika perempuan Samaria ingin mengetahui di mana ke Allah. Jawab Yesus, Allah itu. Dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, ketika orang Israel berkelahi, pecahlah Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan pusat liturginya, ibadahnya di Yerusalem. Israel Utara pusat ibadahnya, liturginya di Gerizim. Makanya orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Orang Samaria menyembah Tuhan di Gerizim, orang Israel menyembah Tuhan di Silo atau di Yerusalem. Lalu perempuan Samaria itu berkata, di manakah kami harus menyembah Tuhan? Lalu Yesus berkata, bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, tapi sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini aktualisasinya dalam masa COVID ini, orang kan berkata menyembah Tuhan dalam ibadah harus ke gereja kan. Tapi sekarang ibadah kita di mana? Di rumah. Apakah itu salah? Tidak. Karena di rumah pun kita beribadah, kita sedang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oke, ini dulu. Kita akan akhiri dulu di sini, lalu saya akan undang lagi karena waktu sesi ini sudah habis ya. Saya akan end dulu, lalu kita undang lagi untuk masuk ya.